Bikin merinding, 14 tentara wajib militer Israel memilih mengakhiri hidupnya karena sudah tidak kuat lagi. Surat kabar Yediot Ahronot mencatat sebanyak 14 tentara wajib militer Israel melakukan pengakhiran hidupnya sejak tahun 2022 ini, merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sebelumnya pada tahun 2011 sebanyak 11 tentara pendudukan Israel melakukan hal yang dilarang agama ini, dan pada tahun 2013 tercatat 6 kasus lainnya. Mengakhiri hidup saat melakukan tugas memanglah bukan hal yang wajar. Namun hal ini telah dilakukan dikabarkan karena banyak sekali tentara Israel mendapatkan tekanan hingga mereka tidak kuat lagi dan mengakhiri hidupnya. Sebuah surat kabar menjelaskan belum diketahui motifnya karena tidak ada surat atau keterangan yang menjelaskan alasan mereka mengakhiri hidupnya. Namun, menurut surat kabar tersebut, data tentara Israel menunjukkan peningkatan terus-menerus kegiatan ataupun keinginan bebas dari wajib militer karena kondisi psikologis dan tertekan. Sementara itu, pada tahun 2015 terdapat 4,5% permintaan pembebasan dari wajib karena kondisi psikologis dan bahkan mencapai 8,5% pada akhir tahun 2020. Otoritas pendudukan belum bisa menyimpulkan dengan jelas penyebab meningkatnya kasus yang menghabisi banyak tentara Israel ini. Para perwira militer hanya diinstruksikan untuk meningkatkan kewaspadaan dan perhatian untuk mencegah peningkatan kasus yang akan datang pada tahun 2023. Gedung sinagoga atau tempat ibadah Israel runtuh sendiri. Beberapa warga dari kaum Zionis menjadi korban. Ratusan lainnya terluka. Begini kondisinya. Satu bangunan runtuh sendiri di wilayah yang diduduki di tepi barat, menghabisi beberapa orang dan lainnya terluka. Sinagoga adalah bangunan yang runtuh, merupakan tempat ibadah Yahudi, berwarna putih, penuh dengan jamaah ultra ortodoks dan roboh saat doa di awal hari. Seorang juru bicara Magen David Adom mengatakan kepada channel 13 Parademis telah merawat lebih dari 157 orang karena cedera dan terluka. Dilansir Reuters, 2 orang yang tewas ditemukan yakni seorang pria berusia 50 tahunan dan juga bocah berusia sekitar 15 tahun. Petugas penyelamat ada di tempat kejadian, merawat yang terluka dan membawa ke rumah sakit. Keruntuhan itu terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra ortodoks tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan. Rekaman amatir menunjukkan keruntuhan yang terjadi selama ibadah Minggu malam di Kivat Zev, tepat di jalur Yerusalem pada awal hari. Sinagoga atau tempat ibadah ultra ortodoks dipenuhi oleh ratusan orang. Wali kota Givat Zev mengatakan gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Polisi telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem Doron Turgeman mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian dan kemungkinan akan ada penangkapan. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengirim petugas medis dan pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Bahkan helikopter diturunkan untuk mengangkut yang terluka dengan udara. Dedi Sinhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengatakan kepada saluran 12 Israel, bangunan ini belum selesai dibangun, bahkan tidak ada izin untuk jamaah. Oleh karena itu, apalagi mengadakan acara di dalamnya. Rekaman televisi dari tempat kejadian menunjukkan bangunan itu belum rampung dibangun.
di mana beton terbuka dan papan masih terlihat. Kecelakaan itu terjadi beberapa minggu setelah penyerbuan. Insiden itu memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra-ortodoks yang kuat secara politik di negara itu. Tujuh kota di Palestina yang sudah dicaplok menjadi wilayah Israel. Israel telah mencaplok beberapa wilayah milik Palestina dan kini hampir semua wilayah termasuk Yerusalem diduduki secara ilegal. Dilansir dari Al Jazeera, sebelum munculnya mandat Inggris pada tahun 1917, Yahudi hanya menguasai sebagian kecil dari wilayah Palestina. Kemudian, pada tahun 1948, jumlah Yahudi yang sebelumnya menjadi buruan Nazi membludak dan memenuhi wilayah tersebut. Sekitar 750.000 warga Palestina harus terusir dengan datangnya kaum Yahudi yang mendirikan negara bernama Israel. Sekarang Palestina hanya mengisi sebagian kecil wilayah di Gaza dan tepi barat yang kini mulai terkikis oleh kemunculan sejumlah warga Israel. Ini membuat West Bank dibagi menjadi 3 area, yaitu area A yang masih diduduki Palestina, area B yang masih jadi perebutan, dan area yang telah dikuasai Israel. Berikut 7 kota di Palestina yang sudah dicaplok menjadi wilayah Israel, dilansir dari berbagai sumber. 1. Tel Aviv. Ketika kemunculan orang Yahudi di Palestina yang pada saat itu banyak dihuni orang-orang Arab, banyak terjadi konflik di wilayah tersebut. Wilayah yang sekarang menjadi ibu kota Israel ini merupakan tanah Palestina. 2. Kiryat Gat. Sama seperti Tel Aviv, wilayah ini juga mulai diisi pasukan Yahudi ketika kemerdekaan Israel diakui berbagai negara. Beberapa warga asli Palestina terusir ke tepi barat dan negara lain. 3. Bethlehem. Tanah yang berada di wilayah tepi barat ini juga kini telah banyak diduduki penduduk Israel. Yang ada di wilayah ini membuat beberapa penduduk Palestina terusir dari kota itu. 4. Jenin. Salah satu wilayah yang berada di tepi barat ini juga telah banyak diduduki oleh Israel, bisa dibilang Yahudi telah memegang 60% kendali di wilayah tersebut menurut Al Jazeera. 5. Hebron. Kembali dari tepi barat, wilayah ini juga telah banyak dikuasai penduduk Israel, bahkan secara mapping tidak ada penduduk Palestina yang ada di wilayah ini.